warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukurillahi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisanihi, fa in lam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika aqwal iman. Yang saya hormati para alim, para ulama, wabil khusus Takmir Masjid Imam Syafi'i Yayasan Ulimuha. Yang kami hormati Dewan Pengawas, Dewan Pengurus, KSPPS, BMT Bina Umat Mandiri. Mari kita awali pembacaan pada acara malam makin iman dan takwa kali ini dengan pembacaan Ummul Kitab ala hadini wa kulliyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk memberkahi acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, pada kesempatan kali ini akan dilantunkan oleh Al-Ustaz Rumianto Al-Makhluk. Terima kasih alaihi tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. الذي هو جند لكم ينصر
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati para ustaz, para kiai, para alim, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita semuanya bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majelis yang mudah-mudahan dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya ini merupakan suatu nikmat yang patut untuk kita syukuri, agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat pada kita semuanya. Nikmat-nikmat yang kita syukuri tentunya tidak hanya sekedar syukur dengan lisan kita, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tetapi tentunya juga dengan hati kita dan juga dengan perbuatan kita, agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menambah nikmat kepada kita semuanya. Dan apabila kita disuruh untuk menghitung nikmat Allah, tentunya kita semuanya juga tidak akan mungkin dapat menghitungnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Sebaik-baik orang itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mempelajarinya. Al-Quran itu juga nantinya akan menjadi syafaat untuk orang-orang yang membacanya, sehingga di dalam kehidupan yang kita jalani ada adab-adab yang perlu kita lakukan, ada adab terhadap niat. Ini juga harus kemudian kita perhatikan. Bagaimana niat yang kita sampaikan. Innamal a'malu binniyat wa kullu imrin ma nawa. Jadi segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Ketika kita hadir ke sini, tentunya kita sudah berniat agar niat kita itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Niat kita benar-benar mukhlisi ala huddin, tidak karena yang lain. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita laksanakan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada adab terhadap Rasulullah dan juga ada adab kepada Al-Quran.
adab-adab terhadap Al-Quran ya, itu tentunya juga harus kemudian kita perhatikan. Jika membacanya itu juga ada beberapa adab yang harus kemudian kita perhatikan. Di antara adab-adab yang harus kemudian kita lakukan adalah kita dalam kondisi masih memegang wudu untuk membaca Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu kita baca dengan tartil, Al-Quran tartilan. Jadi itu bagian daripada adab-adab yang kita lakukan terhadap Al-Quran. Kemudian ada adab-adab yang lain, ya. Adab terhadap Rasulullah. Kita juga harus kemudian menjadikan Rasulullah itu sebagai tuntunan. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Jadi Allah itu mempunyai kekasih namanya Rasulullah. Itu yang patut untuk kemudian kita ikuti, kita turuti. Jadi di dalam Al-Quran tadi, "Qul in kuntum tuhibbunallah", kata-kata jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Aku dalam hal ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah pun juga akan mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan tidak hanya sekedar cinta Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang mengikuti Rasulullah, tetapi wa yaghfir lakum dzunubakum, tapi akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya juga yang menghidupkan bulan Ramadan ini dengan iktikaf, ya. Ini mudah-mudahan juga bagian daripada kita ikhtiar sunnah, ya. Jadi menghidupkan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan kita juga bisa menjumpai yang namanya Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan keberkahan, lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga untuk hadirin semuanya. Sekali lagi tidak perlu untuk lebih panjang menyampaikan tausiah, karena Ustaz Ahmad Samsi juga sudah hadir bersama kita. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan doa, jazakumullah hasanal jazaa, jazakumullah khairan katsiran. Kemudian di rahmat Allah Subhanahu wa taala menijak acara selanjutnya, yaitu tausiah rohani yang akan disampaikan langsung oleh Al-Ustaz Amir Syamsi LC dengan tema generasi Rabbani. Al-Waqtu Timakan Soali Fatabatul Masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Imam Syafi'i. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan terbaiknya untuk peserta semuanya. Dan mudah-mudahan malam ini termasuk malam yang disebut dengan malam kota yang dilakukan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dari Jibril sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, berbicara tentang menjadi generasi Rabbani. Apa yang dimaksud dengan Rabbani? Kita juga tidak tahu. Sebagaimana kita sudah pernah mendengar bahwa di antara kekhususan agama Islam itu Rabbani. Apa yang dimaksudkan di situ tentang Rabbani? Bahwa agama Islam itu sumbernya adalah dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keterlibatan makhluk apapun, betul-betul itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut dengan Rabbani. Tidak ada manusia, seorang manusia, sekelompok manusia, bahkan Rasulullah SAW semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak dari Rasulullah SAW, tidak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang Quraisy ketika mereka sesak dada dengan dakwah Rasulullah SAW, kemudian para sahabat itu mereka bertahan meskipun dengan teror dan siksaan yang luar biasa. Akhirnya kehabisan akal untuk bagaimana cara menghadapi dakwah ini. Akhirnya mengajak untuk kompromi. Di antara komprominya itu adalah sewaktu-waktu Rasulullah diminta ibadah terhadap apa yang mereka sembah. Dan sewaktu-waktu mereka juga kemudian diminta kepada Allah, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah tulisan yang berkesan di zaman kita ketika saya di SMA saya
fokus memahami baik ya. Saya tidak tahu sekarang terjemahannya ada atau enggak. Dulu itu terjemahannya masih belum bisa bahasa itu bicara bisa dibaca susahnya luar biasa untuk memahami. Meskipun dapat tapi tidak banyak. Tapi ketika saya membaca buku aslinya, ya, sesuatu yang bagi saya adalah sesuatu yang luar biasa. Nah kemudian di situ ada judulnya adalah Ziyul Qur'ani Karim, generasi Al-Quran ya. Nah di dalam buku ini ya, saya tutup menceritakan bahwa dulu ya, pernah ada generasi yang unik di dalam sejarah. Di zaman di mana Rasulullah SAW hidup bersama mereka. Dan kelebihannya pada waktu itu, bahwa generasi Quran yang itu berkumpul dalam suatu tempat yang sama dan jumlahnya banyak. Mungkin kalau pada saat ini ada, tapi mungkin terpecah-pecah. Pada waktu itu kumpul bersama Rasulullah SAW, kemudian berjuang bersama-sama bagaimana kemudian membunyikan Al-Quran sampai kemudian betul-betul terjadi perubahan yang sangat luar biasa di Jazirah Arab. Dari yang tadinya mereka tidak bisa baca tulis, dari mereka yang tadinya menyembah banyak Tuhan, karena di dalam sejarah isi kitab itu ada 120 berhala. Bahkan setiap suku besar itu berhala sendiri-sendiri. Terus mereka juga pertama nggak bisa baca tulis, yang kedua mereka menyembah pada selain Allah SWT Tuhan yang bermacam-macam, dan kehidupan mereka tentang orang, terjadi perpecahan yang hebat di antara mereka. Bahkan terjadi peperangan, ada yang disebut dengan sebuah perang di mana perang itu sampai puluhan tahun tidak berhenti. Sampai melayang jiwa yang sangat banyak. Dan apa namanya, gara-garanya apa? Gara-garanya hanya persoalan lomba pacuan kuda. Dua kelompok, yang satu kelompok itu curang, jalan di pasar jebakan, seakan-akan tanah biasa, tapi ternyata walaupun tidak apa menjadi tanah itu pernah sampai puluhan tahun, saya sebutkan sampai 40 tahun. Berapa banyak nyawa yang terlalu. Jadi kehidupan mereka sangat jahiliyah. Tapi kemudian Rasulullah SAW dari kehidupan jahiliyah tadi menyeluruh dari ibadah mereka, dari moral mereka,
berapa ya? Menjadi kebiasaan. Bagaimana caranya kemudian Rasulullah SAW bisa dengan izin Allah SWT mengubah mereka menjadi generasi yang terbaik, umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, menuju ke sana, ya, saya bawa ke satu ayat dulu, nanti kemudian saya bahas apa namanya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin. Ya Allah, dan Dia telah mengutus seorang utusan, seorang rasul kepada orang-orang yang terdahulu dari kalangan mereka sendiri. Yatlu 'alaihim ayatihi. Di Amerika sekitar 1900 tahun 1930 pada penelitian ternyata korban banyak ada korban dari sisi kesehatan, terus kecelakaan jalan, macam-macam ya. Kemudian pendidikan, ya, negara dan macam-macam. Setelah itu kemudian Amerika itu membuat undang-undang diharamkan khamar, tidak boleh orang itu minum minuman, dan itu sudah habis banyak sekali. Untuk membaca satu juz, juznya persahabatan.
Tidak terduga dulu yang dari teman-teman aktivis musola masjid itu membuat seperti ini, ternyata berkembang dan melebar. Mudah-mudahan keberkahan ini juga diikuti dengan kesejahteraan bagi seluruh pengurusnya. Amin ya rabbal alamin. Newara sejahtera memulai dengan Pak. Laksanakan kegiatan beberapa itu dengan sebaik-baiknya, karena pahalanya orang milik-milik orang apa ini tidak kecil. Pahala beberapa itu sungguh sangat besar, sangat besar. Karena besarnya itulah maka sahabat-sahabat itu berpengin Ramadan itu setiap hari, masa terus. Kita kan puasa itu kan dihitung ya. Tapi dan itikaf kita pada dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barangkali menunggu waktu isyraq gitu ya, waktu suruh, kemudian setelah itu kita baru pulang. Jadi nunggu waktu untuk sholat, karena ini pahalanya luar biasa. Ya, yang beritikaf seharian di musola atau masjid kemudian bisa sholat isyraq ya, bisa sholat suruh, maka pahalanya itu seperti kita melaksanakan haji dan umroh kayak gitu ya. Jadi nunggu sebentar, waktu suruh jam berapa berarti ini? Ya, kita harapannya bisa nunggu sebentar. Nanti kalau kemudian mau pulang seperti itu. Mohon maaf apabila ada salahnya dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.